ada kesempatan untuk bisa interpretasi. Saat ini kami mengundang para panelis kami dari Dr. Agung, Dr. Edo, dan Dr. Haikal. Izin para panelis, jika berkenan baru yang dari pihak IT boleh dibuka soal yang satu persatu dari soal satu dulu untuk kami bahas bersama-sama. Izin dok, jika Dr. Agung kalau bisa berikan komentar dok untuk soal satu dok dari panelis. Oke, baik. Terima kasih Dokter Evan. Gimana soalnya? Lumayan ya. Kayaknya pesertanya kayaknya semangat mengikutinya. Baik, ini soal pertama ya. Jadi sebuah halter strip dari eh, laki-laki 9 tahun, anak laki-laki 9 tahun datang dengan palpitasi. Ya, ini seringkali kita dapatkan nanti di klinis pasien dengan palpitasi nggak jelas ya, kemudian ada keluhan. Maka salah satu pemeriksaan yang mungkin Anda harus lakukan adalah pemeriksaan Holter. Ya, nanti Anda mungkin setelah selesai lulus ya praktek sendiri ya Anda harus punya sebuah Holter di tempat Anda karena itu adalah salah satu pemeriksaan yang non-invasif yang penting untuk dapat menegakkan diagnosa. Nah, ketika Anda dapatkan seorang laki-laki dengan palpitasi dan Holter yang menunjukkan seperti ini, ya ini Anda lihat bahwa di strip ini itu terlihat ada beberapa irregularitas. Ya, nah kalau kita lihat dengan teliti, ini ada lead 1, 2, dan 3. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika ada sebuah prematur beat, maka yang terjadi adalah adanya compensatory pause. Jadi ketika Anda bingung seperti ini, Anda lihat di mana ada compensatory pause, maka di situ sebelumnya itu biasanya akan ada sebuah prematur beat. Nah, prematur beat yang Anda lihat di sini adalah sebuah PAC. Tapi apakah ini semua PAC? Nah, mungkin Anda lihat yang di beat yang 3 beat sebelum terakhir itu ada seperti PVC ya. Nah, apakah betul itu PVC ya? Kita coba buka sedikit, kita kupas sedikit. Nah, kita lihat dari lead 1, 2, 3 di beat pertama dan beat kedua ya. Nah, setelah beat kedua itu ada sebuah compensatory pause ya. Nah, itu kita melihat bahwa di situ ada sebuah PAC. Di beat kedua itu adalah sebuah PAC, yang prematur atrial complex. Nah, kemudian beat 1, beat 2, beat 3. Nah, ketika sampai di beat 3, kita lihat bahwa di lead 2 dan 3 setelah beat 3 QRS dan gelombang T itu ada sebuah P kecil di situ ya, P kecil di situ. Nah, itu mungkin saya bisa annotate sedikit ya kalau bisa sebentar. Ah, mudah-mudahan bisa. Oh, bisa. Nah, oke. Ya. Oke. Di sini ada sebuah ya, kita lihat ya. Di sini ada sebuah bit ya, itu adalah gelombang P. Ya, di mana gelombang P itu tidak menghasilkan sebuah PAC ya, disebut dengan non-conducted PAC. Nah, ketika ada P di sini, maka di sini tidak ada sebuah bit ya. Di sini tidak ada sebuah bit. Nah, kemudian ini sinus hitam lagi, kita lihat di gelombang di lead 1 di gelombang bit sebelah sini ya. Ini ada PAC, kemudian eh, mungkin saya bisa ganti. Oh, nggak bisa ternyata. Oke. Nah, kemudian nanti di bit yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di 5 ini juga ada PAC ya, sama dengan bit kedua. Nah, di bit yang kita pikir sebagai PVC, ini sebenarnya juga adalah sebuah PAC. Namun dia masuk ke dalam sebuah konduksi yang abrans, di mana konduksi tersebut akan masuk ke right bundle branch, ya. Tapi karena right bundle branch-nya kemudian refraktor, maka dia menjadi sebuah QRS yang lebar, ya, dan kemudian dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap PAC itu sebenarnya tidak harus QRS-nya sempit. Ketika QRS PAC itu lebar, maka mungkin dia adalah
suatu aberransi. Jadi Anda jangan sampai terkecoh dengan sebuah QRS yang lebar, maka menunjukkan itu sebuah dan menimbulkan itu sebuah PAC. Dan satu lagi, jangan terkecoh oleh anotasi di bawah, ya, di bawah ini anotasinya itu NNN itu bukan berarti normal, ya. Jadi jangan terkecoh dengan anotasi, kita harus baca EKG-nya dengan teliti. Baik, demikian Dr. Evan. Mungkin yang lain kalau mau menambahkan silahkan. Terima kasih. Izin, apakah dari panelis lain, dari Dr. Haikal atau Dr. Edo, ada yang mau ditambahkan? Sudah lengkap semua Dokter Evans, cuman sedikit aja yang QRS lebar itu. Sebenarnya Maaf, Dr. Haikal, kursor saya kelihatan, ini kursor saya, supaya membantu panelis bicara. Kursor saya kelihatan? Tidak kurs- kelihatan ya? kursornya belum, Van. Dokter Evan ya. Oke. Jadi yang Dr. Haikal aja, atur slide mouse-nya dari Dr. Haikal, ya, kursor. jadi yang QRS lebar, kalau kita curiga ini suatu PVC, harus kita garis bawahi kalau PVC itu harus independen dari atrial. Artinya QRS-nya itu tidak boleh didahului oleh gelombang P. Ketika kita melihat ada QRS lebar dan ada gelombang P di depan seperti ini, maka seperti yang disampaikan Dr. Agung, most likely ini adalah suatu aberransi. Itu aja Dr. Evan ya. Oke. Dari Dr. Edo, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Terima kasih. Oke. Kalau bisa naik soal selanjutnya. Uh, Mas Amit boleh next untuk soal selanjutnya. Untuk case kedua, Pak Rindra. Untuk case kedua, IT. IT. Mas Hamid. Uh, Mas Amit. Ya, baik. Oke, Terima sudah kasih. kelihatan. Ya, saya lanjutkan ya. Dr. Edo. Ya, oke, baik. Kasus kedua, ini ada seorang laki-laki usia 50 tahun sedang dievaluasi untuk persiapan preoperatif, ya, non-cardiac surgery, tapi ini elektif, jadi belum dikerjakan. Keluhan itu fatigue selama beberapa bulan, tapi tidak pernah mengeluhkan sinkop. Saat ini tidak ada mendapatkan obat-obatan, rutin, tidak ada electrolyte imbalance atau thyroid disorder. Apa yang ditanyakan untuk langkah selanjutnya ya. Jadi kalau kita melihat dari EKG ini, kita melihat yang mungkin yang cukup jelas adalah rate ya. Jadi rate antara satu QRS dan QRS lain itu agak berjauhan, dan ini ada mungkin sekitar 6 kotak sedang, sehingga kalau kita hitung rate-nya 300 dibagi 6 kotak sedang itu sekitar 50 kali per menit. Nah, tentu bradikardia ini perlu dijelaskan apa sebabnya. Kita bisa melihat juga, kita kemudian akan coba menilai hubungan antara gelombang P dan gelombang QRS ya. Secara sepintas kita melihat ini jarak antara gelombang P dan gelombang QRS itu sedikit berjauhan. Jadi di sini kalau kita hanya melihat lead satu saja, ini seperti ada suatu interval PR yang memanjang, dan kemungkinan kita akan menebak ini suatu first degree AV block. Tetapi apabila kita melihat lebih detail, terutama pada lead V1 dan V2, di sini kita bisa melihat adanya gelombang P yang seperti tertanam di gelombang T, ya. Dan juga di sini ada gelombang P yang juga terlihat di belakang setelah QRS seperti menumpuk dengan gelombang T. Sehingga dalam hal ini pada saat kita melihat di depannya ternyata tidak ada gelombang QRS, dan ini menunjukkan ada AV block yang derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar first degree AV block. Dan kalau kita melihat polanya ini suatu 2-to-1 AV block, dan walaupun memang tidak ada gejala yang cukup berat seperti sinkop, pasien sudah mengeluhkan fatigue, dan kemudian kita juga bisa melihat morfologi di V1 dan V2 adanya suatu RSR dan QRS yang relatif cenderung lebar.
Sehingga ini tutuan bloknya kita nilai sudah pada level infrahesion, dan ini biasanya berpotensi di masa depan dapat berkembang menjadi suatu third degree AV block. Sehingga untuk antisipasi masalah ini, jawaban yang benar adalah C. Dalam hal ini kita mengantisipasi untuk pemasangan pacu jantung yang permanen sesuai dengan indikasinya, yaitu bahwa ada suatu AV block yang cukup berat 2:1. Demikian. Terima kasih Dokter Edo. Untuk dari panelis lain, apakah ada yang bisa menambahkan atau yang mau menambahkan dari Dokter Haikal sama Dokter Agung? Saya cukup, Ya, Evan. ya. Jadi Oke. mungkin sedikit ya dari saya. Jadi para peserta sekalian ini kalau melihat EKG jangan hanya melihat satu lead saja ataupun hanya melihat beberapa beat saja. Jadi kita harus melihat EKG itu seperti melihat CCTV ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut ya. Nah, ya, sudutnya kita lihat dari berbagai lead ya. Dan kalau Anda lihat jangan juga lengah bahwa V1 sampai V6 itu dibuat dengan amplitudo setengah. Ya, jadi Anda lihat itu amplitudo cuma setengah. Jadi kalau Anda buat EKG disyaratkan bahwa amplitudonya harus full, ya, sehingga Anda bisa melihat gelombang P-nya lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Dokter Agung. Maaf tadi saya barusan dapat bocoran tentang yang menjawab. Untuk nomor 1, untuk yang tadi soal 1 yang benar dari 13 peserta yang benar itu ada yang benar, misalnya dari 13 tim yang benar itu ada 12 orang yang menjawab dengan benar. Oke. Baru untuk yang soal kedua, soal kedua ini memang banyak sekali jebakan. Dari sekian peserta hanya 3 orang yang menjawab dengan benar. Jadi banyak yang kebanyakan dari peserta untuk soal nomor 2 ini menjawab di pilihan A, kebanyakan 54% peserta menjawab A, dan yang benar itu hanya 3 orang dari berarti 8% dari total peserta. Memang soal ini menjebak, tapi tidak apa-apa, kita belajar banyak dari soal ini. Next, Mas Hamid. Next, dari IT untuk case ketiga, Pak Rindra. Oke, ya. Untuk soal ini nanti minta tolong dari panelis Dokter Haikal. Ini real case, Dokter Haikal. Baik, terima kasih Dr. Evan. Jadi pada case ketiga ini 72 tahun wanita dengan riwayat berdebar dan skip beat. Holter monitoring menunjukkan PVC burden yang 16%. Kemudian pertanyaannya adalah di mana lokasi atau origin dari PVC tersebut. Baik, kalau kita melihat ada berbagai algoritma yang bisa membantu dalam menentukan atau memperkirakan lokasi dari PVC. Nah, salah satu yang cukup banyak digunakan dan relatif standar atau relatif untuk lebih mudah diingat adalah yang dari Andreas Enrique ya, dari Heart Rhythm itu tahun 2019. Nah, yang pertama kali dievaluasi dari Dr. Andreas ini adalah aksis dari inferior. Oke. Yang pertama kali dilihat adalah di inferior ini. 23 AVM. 23 AVM. Kalau kita melihat di sini, 23-nya ini terutama positif. Jadi ini menandakan aksisnya itu ke arah bawah atau inferior aksis. Nah, ini sering teman-teman residen ya suka melihat inferior aksis ini pasti RVOT. Nah, itu selalu banyak saya ketemu ketika melihat inferior aksis langsung dicap sebagai RVOT. No. Yang teman-teman perlu lakukan adalah nilai 1 dan AVL-nya. Itu dulu. Ketika teman-teman melihat 1 Romawi positif dan AVL-nya pun ada positif, maka ini sudah menyingkirkan outflow track.
Nah, terutama AVL-nya. Kalau satu Romawi masih bisa. AVL-nya ini yang sebagai clue kita kalau ini bukan dari outflow track. Kemudian kita lihat berikutnya adalah transisi. Transisinya apakah V3 sama dengan V3 atau V4. Jika kita ketemu pada gambar ini, kita lihat kalau transisinya adanya di V3. Positif lebih dominan dibandingkan negatif, dan kalau kita ngelihat di V2-nya kebalikannya. So, ini transisi adanya di V3. Dan QRS relatif sempit. Kalau seperti ini, most likely ini adalah suatu PVC yang berasal dari TV septum atau parahisian area. Bukan dari posteroseptal maupun dari RCC dan mitral annulus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari panelis lain ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Dr. Eva. Dari Dr. Agung atau dari Dr. Edo? Itu mungkin dari Dr. Arsya. Soalnya Dr. Arsya juga ada case yang mirip sekali dengan ini. Mirip dengan case yang siapa tuh Dr. Arsya, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, Mas. Sudah sangat lengkap. Terima kasih. Oke. Sebagai info, yang untuk pertanyaan ini, memang ini ada jebakan Batman, terutama di AVL-nya, yang tadi Dr. Haikal sampaikan. Karena mungkin teman-teman yang kena jebakannya, yang menjawab B itu 30 orang, 77% orang menjawab dengan B, dan yang menjawab A itu hanya 9 orang, 23%. Jadi mayoritas soal ini jawab B dan A, tidak ada jawaban C dan D. Nggak apa-apa kita kena jebakan, tapi setidaknya kita kena jebakan pada saat latihan tapi tidak di real world. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari panitia, Mas Hamid. Untuk panelis, izin dok, Ya, Dr. baik. Agung. Dr. Evan, ada bocoran nggak berapa persen yang menjawab pilihan paling banyak? Yang menjawab yang pilih yang untuk nomor 3 Yang tadi, 4 ini, yang itu terakhir yang menjawab 4 B. ini. Oh, Oke. nomor 4, oke. Nomor 4 ini mantap. 67% benar, 26 Oke, orang ya. menjawab dan Iya, benar. berarti itu yang saya harapkan, bahwa anak-anak muda sekarang ini sudah familiar dengan yang disebut dengan pacemaker di left bundle branch area atau pacemaker di conduction system pacing. Jadi pada kasus ini ada seorang laki-laki 75 tahun sudah dipasang pacemaker dan follow up. Dan ketika kita lihat EKG-nya, EKG seperti ini ya. Biasanya zaman dulu ya, sebelum ada bundle branch area pacing, kalau pakai pacemaker itu sangat mudah kita lihatnya, ada spike dan QRS lebar. Nah, itu pasti pacemaker tuh. Nah, cuma sekarang kita memiliki suatu teknologi baru yang sebenarnya sudah cukup lama di luar, tapi baru berkembang di Indonesia sekitar 3-4 tahun terakhir. Itu adalah left bundle branch pacing atau conduction system pacing area ya. Jadi kita melakukan pemasangan atau penanaman implantasi lead itu di conduction system pacing yang alamiah. Sehingga salah satu tanda dari EKG-nya adalah QRS yang sempit seperti ini. Ya, dengan QRS yang sempit kita harapkan terjadi sinkroni antara right ventricle dan left ventricle, sehingga pemacuan yang terjadi itu mirip dengan pemacuan alamiah. Nah, pada pasien ini kita lihat bahwa QRS sempit ya dengan rate yang cukup normal ya, dan ada spike di depan QRS. Jadi ini adalah suatu single chamber pacemaker karena kita lihat ada AV disosiasi di situ ya. Namun dengan QRS sempit dan reguler, maka dia adalah pacemaker dengan conduction system pacing di left bundle branch area kemungkinan besar. Mungkin dari yang lain ada penambahan? Cukup Dari panelis lain, dokter, cukup jelas. dari Dr. Edo, Dr. Haikal. Mungkin kenapa jawabannya bukan D ya? Ya, karena AV disosiasi masih jelas. Itu aja tambahannya. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 4 ini,
kembali lagi yang tadi bocoran sudah sampaikan, jadi 67% orang menjawab benar, dari itu 26 orang. 23% menjawab soal jawabannya B, single chamber pacemaker di lead septal. Dan 10% menjawab option D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Next slide. Dr. Edo, izin untuk Oke, komentar. baik, terima kasih. Jadi di kasus nomor 5 ini dihadapkan pada seorang laki-laki dengan diabetes, umur 76 tahun, heart failure with reserved ejection fraction, dan CKD ya, dengan EKG seperti bawah. Ini sepertinya juga soalnya real case ya. Ya mohon maaf ada cap ini, cap nasi bijisnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya ya. Jadi ini suatu real case. Jadi kita melihat di EKG ini yang mungkin tampak jelas terlihat adalah suatu bradikardia ya. Jadi kalau kita lihat jarak R ke R itu cukup jauh, ada mungkin sekitar 8 kotak sedang. Jadi sekitar mungkin heart rate daripada pasien ini adalah sekitar 40 kali per menit. Nah, kemudian kita diberikan pertanyaan, kira-kira jawaban mana yang akan dijawab. Nah, jadi jawaban A itu dibilang ada sinus bradikardi dengan LVH. Di sini kalau misalnya jawabannya betul sinus bradikardi, maka kita akan melihat gelombang P ya. Tapi di sini kita tidak melihat adanya gelombang P yang jelas. Demikian juga untuk jawaban B, second degree SI exit block type 2, juga kita akan melihat gelombang P. Kemudian isorhythmic AVH dissociation juga kita akan melihat gelombang P ya. Nah, tapi di sini karakteristik yang cukup jelas juga adalah selain daripada gelombang P yang tidak terlalu jelas, itu adalah apa yang kita sebut dengan ada yang disebut dengan tanda reverse stick sign atau tanda contreng terbalik pada ST segmen. Dan juga ada yang kadang-kadang menyebut ini sebagai suatu hockey stick sign karena bentuknya seperti stick hockey. Dan ada pun juga yang menyebutnya sebagai Salvador Dali sign karena bentuknya seperti kumisnya Salvador Dali. Jadi Salvador Dali mustache sign. Salvador Dali adalah artis dari Spanyol di abad ke-19 yang terkenal dengan kumis yang unik ya. Nah, dan tanda-tanda seperti ini biasanya sangat spesifik untuk apa yang kita sebut dengan intoksikasi digitalis. Dan gelombang P yang tidak jelas ini sebenarnya bisa saja merupakan suatu atrial fibrilasi ya yang gelombang P-nya yang golongan yang fine atau yang halus. Dan kemudian kenapa R ke R-nya itu relatif reguler, tidak seperti pada AF pada umumnya, karena mungkin level daripada intoksikasi digitalisnya sudah menyebabkan satu AV block yang total. Nah, ini sebenarnya kayaknya Dr. Evan ada menyimpan setelah diperbaiki ya, atau setelah di stop digitalisnya, itu ada EKG lain ya, yang menunjukkan bahwa dia lebih clear, itu atrial fibrilasi, suatu atrial fibrilasi dari morfologi P-nya. Demikian. Oke, dari panelisnya ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Untuk soal Memang yang di Indonesia saat ini ya, kita tidak punya apa ya antibody untuk digoxin atau antidot buat digoxin intoksikasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan hanya ya menunggu sampai level daripada apa darahnya itu berkurang gitu. Terima kasih Dr. Edo. Untuk yang menjawab pertanyaan ini kali ini banyak yang menjawab. Yeay. Saya turut senang banyak yang bisa menjawab dengan benar. Itu sekitar 92% menjawab benar dengan benar. Dan 8% orang menjawab di option D. Jadi saya kira ini pembelajaran penting tentang jangan lupa bahwa digoxin bisa mempengaruhi perubahan segmen ST. Soal selanjutnya. Oke. Izin Dr. Haikal untuk sebagai panelis. Baik, Dr. Evan. Saya ingin merubah ini baik. Jadi pada
case nomor 6 ini laki-laki 36 tahun dengan berdebar, kemudian menjalani pemeriksaan EP study. Dilakukan EP study, kemudian terinduce suatu neurokompleks tahikardia. Kemudian dilakukan satu manuver dan terminasi dari neurokompleks tahikardia tersebut. Baik. Jadi teman-teman residen, saya ingatkan kalau misalkan dalam membaca EGM harus disesuaikan dengan surface ECG. Jadi sama seperti teman-teman ketemu kasus SVT dari EKG, yang pertama kali dinilai itu adalah RP interval, apakah dia short ataukah long. Hal ini bisa diterapkan di intrakardiak ECG, yaitu yang kita nilai adalah V, ventricle, dan E. Ini sebenarnya sama. Nah, di sini tidak terlalu terlihat P-wave yang jelas dari surface ECG, tapi kita bisa melihat jelas sekali gambaran A dari EGM. Nah, di sini kebetulan tidak ada kateter HRA, tapi kita masih bisa melihat gambaran A yang cukup jelas sekali di kateter HIS-nya. Dan kita juga masih bisa melihat seperti gambaran HIS di awal dari potensial tersebut, dari V-nya ya. Jadi kemungkinan ini HIS dependent tachycardia. Nah, kalau kita lihat di sini, RP atau VA ini jaraknya cukup jauh. Ketika jaraknya cukup jauh, idealnya aku melakukan perhitungan berapa jarak VA-nya. Kalau jarak yang di atas 70 milisecond, atau kalau dari surface ECG, P-nya biasanya dekat sekali atau terkubur di akhir QRS. Jadi kalau A yang ada di EGM akan ada di sini. Nah, ini most likely adalah suatu AVNRT. Most likely. Dari sini kita bisa ngelihat. Kemudian selain dari VA yang kita nilai pertama, kita juga melihat earliest A dari CS. Nah, kalau kita lihat di sini, earliest A-nya ada di channel atau di lead sekitar CS 5678 di sini. Jadi artinya ini suatu re-entry yang melibatkan bukan pada jalur yang sesungguhnya. Artinya ketika ini suatu re-entry, ini melibatkan ventricle-nya sebagai jalur re-entry-nya. Dan ketika retrograde naik ke atrial, atrialnya bukan melalui septumnya yang harusnya ada di CS 910, tapi ini adanya agak sedikit ke lateral di kiri. Nah, ini jelas-jelas sudah bisa menyingkirkan suatu AVNRT, baik dari VA maupun dari retrograde E-nya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dilakukan satu manuver, dilakukan pemacuan dari ventricle, kita lihat sini capture ya, pemacuannya ada QRS. Di sini kita tidak melihat adanya A lagi, yang ada hanya V. Artinya, sirkuit ini melibatkan ventricle, dan ketika dilakukan pemacuan dari ventricle, terjadi collision atau tubrukan di area ventricle, sehingga impuls tidak bisa naik ke atas. Nah, yang menjelaskan manuver ini berarti adanya suatu jalur aksesoris yang melibatkan ventricle sebagai sirkuitnya. Kalau AVNRT selain dari VA dan earliest A tadi, umumnya sirkuitnya di atrial. Ventricle tidak terlibat dalam sirkuit, hanya kondak turun ke bawah. Nah, kalau kita melihat dari jawaban yang pertama, apakah ini bystander aksesoris pathway? Bystander itu artinya ada aksesoris pathway tapi tidak terlibat dalam takikardia. Nah, kalau kita lihat manuver seperti ini, maka aksesoris pathway-nya pasti terlibat. Maka jawaban A adalah salah. Atrial takikardia gimana? VA yang panjang itu masih bisa di DD dengan atrial takikardia. Tapi atrial takikardia umumnya vokal, dan jika dilakukan pemacuan dari ventricle umumnya tidak akan menterminasi. Jadi kemungkinan AT less likely. Gimana atypical AVNRT? Tadi kita sudah bilang atypical AVNRT umumnya VA-nya panjang. Atypical AVNRT slow atau fast slow. Kemudian
ketika dilakukan pemacuan di sini tidak ada artinya sirkuit atau collision itu di ventricle. Sementara kita tahu AVNRT itu umumnya melibatkan atrial sirkuitnya. Jadi atypical AVNRT pun salah. Jadi most likely ini adalah suatu AVRT yang melibatkan jalur aksesori di area kiri bawah atau left posterior. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Dr. Evan. Atau ada tambahan dari para panelis lain, silahkan. Dari Dokter Agung dan Dokter Edo ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah cukup jelas ya, Haikal ya. Coretannya udah cukup banyak tuh. Silakan. Ini saya bersihkan ini. Oke. Iya, yang jelas satu hal bahwa nanti ketika Anda semua residen ini pasti akan stase IP ya. Nah, mungkin bagi yang belum stase IP mungkin akan membayangkan ini sebagai apa ini rumput ya, banyak sekali yang nggak jelas gitu ya. Tapi ketika Anda stase IP, Anda akan mulai bisa membayangkan atau bisa mengerti bahwa oh ini adalah suatu jalur konduksi listrik yang bisa diterjemahkan ke dalam suatu IgM gitu. Dan dari situlah kita bisa mendiagnosa suatu mekanisme yang terjadi di balik suatu SVT atau VT atau yang lain atau flutter dan lain-lain. Ini untuk yang dari, thank you Dokter Agung. Untuk dari soal ini yang menjawab dengan benar itu ada 49%, jadi ada 19 peserta yang menjawab dengan benar, 23 peserta menjawab bystander, 26 peserta menjawab atypical AVNRT. Jadi saya kira sudah jelas tadi, sangat jelas dari Dr. Haikal. Kita lanjut ke soal berikutnya dari Mas Hamid. Oke, soal nomor 7. Dr. Agung, izin dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini juga suatu soal yang cukup banyak jebakannya ya. Jadi ini adalah sebuah EKG dari seorang laki-laki umur 76 tahun dengan intermittent TAV. Maaf Dr. Agung, Rate suaranya ya. Bisa kedengeran? barusan sempat putus sekitar 3 Oh ya. detik. Ya, oke. Jadi device-nya adalah sebuah pacemaker dengan single chamber VVI mode. Hysteresisnya di 50 kali per menit dengan lower rate 60 kali per menit. Ya, jadi interpretasi daripada EKG ini, ya, sebelumnya kita juga harus tahu bahwa ada yang disebut dengan hysteresis rate atau laju histeresis ya pada alat pacu jantung. Jadi inilah sebuah fitur cerdas yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi jantung untuk berdenyut secara alami. Jadi sebelum alat mengambil alih, ya si hysteresis rate ini akan membuat suatu toleransi sedikit untuk bisa melihat. Kenapa? Karena tetap yang diutamakan adalah sebuah pemacuan yang alamiah. Jadi cara kerjanya itu hysteresis rate ini adalah ketika lower rate limit atau base rate ini yang minimumnya adalah misalnya 60 kali per menit ya seperti di soal ini. Kemudian kita pasang hysteresis rate-nya di 50 kali per menit. Artinya ketika dia turun heart rate-nya di bawah 60 kali per menit, maka hysteresis rate ini akan mencoba melihat dulu apakah si jantung ini akan bisa berdenyut secara alamiah. Ya. Nah, jadi ketika hysteresis rate ini hidup, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jantung bisa berdenyut alami, ya. Jadi ketika rate-nya ditaruh hysteresisnya di 50 misalnya, tapi jantungnya masih di 55, maka pacemaker ini akan melihat atau sensing. Nah, ini kita lihat di sini, di mana ini saya ingat ada di bawah ya. Jadi ketika ventricle itu sensing, maka dia tidak akan memacu. Jadi ketika kita lihat di lead 2 yang paling bawah itu, pemacuan akan dilihat akan muncul sebagai QRS yang lebar. Dan ketika kita lihat ada beberapa QRS lebar yang tidak ada di situ, itu adalah hysteresis rate-nya itu mencoba untuk menunggu sampai dengan ada denyut alamiah itu muncul ya. Nah, ketika denyut alamiah itu tidak muncul seperti misalnya di QRS lebar yang di paling bawah itu ya di beat 1 2 3
kemudian dia lihat kita seperti ada pause di situ, ya, dan tidak ada QRS dari alamiah, maka si hysteresis rate itu akan hidup dan akan kembali memberikan pemacuan, ya, dan seterusnya. Jadi ketika rate itu turun di bawah 50, maka dia otomatis akan mengambil alih. Jadi tidak serta-merta base rate-nya itu 60, begitu di bawah 60, 58 itu dia langsung hidup, enggak. Ya, jadi dia akan menunggu sebentar, ya, memberikan toleransi sedikit sampai dengan benar-benar tidak ada denyutan di alamiahnya. Jadi ya, ini sebenarnya pemacu jantungnya ini bekerja proper, ya. Jadi yang jawabannya yang A. Mungkin begitu, Dr. Evan. Dari panelis lain, apakah ada yang mau menambahkan? Dari saya cukup ya, Dr. Evan. Oke. Yang untuk soal nomor 7 ini, yang menjawab dengan benar itu ada di 36%, yang A. Yang option B itu 31%, yang option C itu 13%, yang option D itu 21%. Jadi memang soal ini menjebak sekali. Jadi, tapi selamat yang bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya, soal nomor 8. Ya, baik. Nah, terima kasih. Kasus ke-8 ini adalah satu kasus yang mungkin dialami oleh sebagian besar kita, ya. Tiba-tiba tengah malam ya dilaporkan oleh perawat karena ada EKG yang menurut mereka itu perlu pengawasan. Jadi kita mengingat lagi tadi nasihat dari Datuk Dr. Agung, ya, bahwa kalau kita melihat EKG itu kita harus melihat dari semua lead, ya. Jadi kalau kita hanya melihat di satu lead atau dua lead saja, misalnya kalau fokus perhatian kita itu ada pada lead 1 atau lead 2 misalnya, atau lead 2 panjangnya sekalipun, itu kita melihat ini suatu gambaran takikardia, QRS lebar yang irreguler, dan sangat mudah sekali menjebak kita untuk memikirkan ini suatu torsat de Poinct misalnya. Sehingga mungkin kita akan masuk ke dalam jebakan untuk menjawab A, mengaktifkan code blue, memberikan MgSO4 sebagai terapi daripada VT-nya, atau memberikan amiodaron karena ini dianggap satu VT. Tapi apabila kita melihat dengan lebih detail, di sini kita melihat bahwa sebenarnya masih ada semacam morfologi gelombang EKG yang bisa dibilang ada gambaran QRS, ya. Nah, jadi yang gambaran EKG seperti ini kadang-kadang menyebab kita sebenarnya ini suatu artefak saja, sehingga sebenarnya kita harus menenangkan pasien dan menenangkan perawat juga bahwa ini bukan sesuatu kegawatan. Ya, jadi artefak itu EKG banyak sekali. Yang paling sering mungkin kita yang seperti ini itu tersebut dengan wandering baseline, ya. Jadi baseline-nya itu berubah-ubah, tapi kalau yang sudah besar-besar seperti ini wandering baseline-nya ini biasanya motion artifact atau mungkin karena gerakan pasien yang terlalu berlebihan. Kalau artifact disebabkan oleh muscle tremor biasanya dia lebih bergerigi dan lebih localized. Kalau disebabkan oleh listrik yang kurang baik itu biasanya gambaran EKG masih cukup jelas tapi ada semacam gerigi-gerigi juga pada gambaran EKG-nya. Demikian. Dari panel lain, apakah ada yang mau menambahkan? Iya, satu Berapa hal persen yang mengenai terjebak nih? iya. Ya, satu hal mengenai EKG, jangan lupa kita tidak mengobati EKG, ya. Kita mengobati pasien, ya. Jadi kalau pasien seperti ini, kalau kita lihat, oh ini torsa de Poinct misalnya, ya, maka kita lihat pasiennya masih senyum-senyum, ya pasti bukan, ya. Setuju, setuju Dr. Agung. Kadang-kadang shivering, pasiennya kedinginan di AC, Betul, menggigil, ya. menggigil. Jangan dianggap kejang. Oke. Yang untuk pertanyaan yang nomor 8, itu yang menjawab dengan benar itu ada 69%, mantap. Lebih dari 2/3, dan 31% menjawab dengan option B. Ini ada saya mau tambahkan sedikit izin panelis.
Andaikan Ya. saja ini unik, andaikan saja kita berpikir, kira-kira pasien ini gemetar yang sisi mana? Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan. Ini pasien gemetar yang tangan kanan. Kita bisa lihat di V3 yang di 1-2 itu kan 1-2 dan ke kiri, kanan atas ke kiri bawah. Itu kan lead 1 itu kanan ke kiri, yang menuju kiri mas ya. Baru habis itu yang lead 2 itu dari kanan atas ke kiri bawah. Kalau misalnya contoh lihat di V1 sampai V6, V1, V2, V3 itu lebih banyak goyang. Berarti itu sisi kanan. Jadi sisi kanan pasien yang banyak gerak. Itu nice to know aja, tapi belum tentu benar. Tapi itu hanya intermezzo. Jadi kalau misalnya ke depannya kalau pasien kayak gini, bilang tangan kanan jangan terlalu banyak gerak. Itu aja. Oke, kita next ke soal 9. Soal nomor 9. Oke, Dokter Haikal. Baik, terima kasih Dokter Evan. Jadi pada case ini, case nomor 9, laki-laki 40 tahun dilakukan evaluasi medical check up. Pasiennya asimptoms dan tidak mengeluh adanya keluhan berdebar maupun pingsan ya. Namun pasien di sini mempunyai riwayat keluarga yang mengalami sudden cardiac death. Nah, dari EKG di sini menunjukkan gambaran seperti ini ya. Jadi yang ingin kita highlight pada soal ini sebenarnya adalah teman-teman bisa membaca Brugada dulu. Brugada pattern ataupun Brugada sindrom. Nah, gimana kita membedakannya? Nah, kalau kita melihat di sini, maaf ya, kalau kita melihat di sini, terutama V1 dan V2 di sini, ini ada gambaran cough dari ST segmen dan ST elevasi di atas 2 mili. So, ini disertai T inverted. Ini adalah gambaran Brugada type 1. Oke, nah teman-teman harus bisa membedakan Brugada type 2 dan type 3. Nah, kriteria Brugada syndrome itu harus yang type 1. Tidak boleh type 2 ataupun type 3. Sehingga ada yang namanya provokatif test dan lain-lain yang coba untuk merubah dari Brugada type 2 ke type 2, type 3 ke type 1 ataupun mengindus suatu aritmia. Nah, kemudian di sini juga kita lihat dari soal pasien mempunyai keluarga yang mengalami sudden cardiac death. Nah, kita kendala di Indonesia adalah untuk pemeriksaan genetik. Sehingga ada beberapa sistem scoring yang bisa digunakan seperti Shanghai Score dan lain-lain dan itu bisa membantu untuk mendiagnosa. Nah, dalam kriteria itu ada pemeriksaan genetik dan kalau kita melihat lagi genetik itu hanya poin di Shanghai itu hanya 0,5, kecil sekali. Nah, sekarang genetiknya apa yang kemungkinan mempengaruhi pada Brugada di sini? Kalau kita melihat di sini KCNQ1 ini banyak berperan pada long QT syndrome. Nah, kalau loss function umumnya itu mempengaruhi dari pintu kalium atau potasium. Sementara kalau gain KCNQ1 ini umumnya terjadi pada short QT. Jadi KCN ini umumnya terjadi pada short QT. Nah, gimana kalau pada untuk Brugada? Brugada ini umumnya yang dipakai adalah SCN5A yang mengalami loss, bukan gain. Loss function dari gain yang mengencode alpha subunit dari pintu natrium sehingga akan mengganggu dari pintu natrium tersebut. Dan pintu natrium itu juga bisa diganggu karena perubahan suhu. Makanya harus hati-hati pasien Brugada itu mengalami demam. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah SCN5A. Mungkin dari saya seperti itu, Dr. Evan. Terima kasih Dokter Haikal. Dari panelis lain, Dokter Agung dan Dokter Edo, ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin sedikit aja pengalaman aja. Saya pernah dapat konsul di IGD pasien seperti ini. Itu masuknya dengan chest pain-nya yang nggak ya tipikal ya. Tapi sudah terlanjur di loading Aspilet dan Clopidogrel karena dianggap sebagai ST elevasi. Jadi hati-hati buat adik-adik sekalian ya, tidak semua ST elevasi itu adalah ACS. Jadi kita harus melihat juga klinisnya. Jadi jangan sampai nanti kita salah diagnosa ya. Kita sudah terlanjur memberikan obat dengan melabeling bahwa pasiennya ACS, sedangkan ini sebenarnya bukan ACS. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Agung. Yang menjawab pertanyaan ini persentase soal terbanyak yang benar.
Mantap. Ini 90% menjawab dengan benar, 8% menjawab option B, 3% menjawab option D. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir, nomor 10. Izin Dr. Agung. Ya, baik. Jadi saya mulai mengakhiri ya. Oke, terima kasih. Setuju. Oke, baik. Ini adalah sebuah IGM lagi ya. IGM lagi. Jadi seorang perempuan 52 tahun datang dengan palpitasi recurrent ya, berulang SVT, kemudian masuk ke cath lab ya, ke EP lab dan lakukan EP study. Di saat EP study dilakukan sebuah manuver ya ketika dia dalam kondisi SVT. Nah, ini mungkin melanjutkan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Haikal ya. Ini sebuah SVT QRS ya, narrow QRS takikardi dengan short RP. Jadi kalau kita lihat dari gelombang R-nya, saya nggak bisa melakukan ini draw. Mbak, saya siapa tahu bisa. Oke, jadi ini R. Oh, saya nggak bisa. Mungkin Dr. Evan bisa bantu short RP-nya itu. Ya, Sebentar saya bantu short RP ya. iya. Jadi kita lihat di sini ada Biasa. short RP pada saat SVT, ya. Kemudian kita lakukan sebuah diagnostik manuver. Nah, beberapa ya, jadi itu short RP. Thank Jadi you, Dr. dari Haikal. sip, ya. Jadi dari R ke P-nya itu pendek sekali. Dan kita lakukan sebuah manuver diagnostik di situ. Jadi pada saat elektrofisiologi study itu sangat penting kita melakukan sebuah diagnostik manuver di mana kita mau membedakan SVT mana ini sebenarnya. Yang tadi Dr. Haikal sudah menjelaskan mengenai AVRT. Dan sekarang kita dapat lagi sebuah SVT dengan short RP. Tadi long RP, ini short RP. Kemudian ini kita lakukan sebuah diagnostik manuver yang sama seperti tadi, ya, dengan sebuah prematur beat yang kita buat pemacuan di ventricle. Bedanya kalau tadi begitu dikasih prematur beat dia tadi terminated ya, kalau ini dia lanjut menjadi sebuah SVT ya. Nah, beberapa manuver yang kita lakukan ini bisa membedakan. Nah, ketika kita lakukan pemacuan di prematur beat di ventricle, kita lihat jarak antara A ke A sebelum pemacuan dan setelah pemacuan itu tidak berubah ya. Jadi ketika sebelum pemacuan di 410 dan setelah pemacuan itu masih di bawah range-nya itu sekitar 20 ya slack-nya. Jadi kita masih mendapatkan di kisaran 400 sampai 410. Dan VA intervalnya ini juga pendek ya, karena RP-nya pendek berarti VA interval juga pendek ya. Dan ini menunjukkan ini bukan jawaban ya, tapi ini adalah kita menunjukkan ini alternatifnya ini adalah sebuah AVNRT, slow fast, atau sebuah atrial takikardi. Ya, tapi most likely ini adalah sebuah AVNRT. Kenapa? Dengan RP yang sangat-sangat pendek, maka kemungkinan besar ini adalah sebuah AVNRT. Tapi nanti kita ada diagnostik manuver lain yang harus kita lakukan. Nah, diagnostik manuver ini itu disebut dengan his synchronous PVC. Ya, atau PVC yang kita buat supaya kita bisa melihat apakah tadi ada keterlibatan ventricle di dalam sirkuit ini atau enggak. Ketika kita kasih prematur beat dan ternyata jarak A ke A-nya tidak berubah, artinya dia tidak ada keterlibatan dari sirkuit yang besar. Berarti sirkuitnya ini kecil ya, ada di atas dan mungkin ada di atrium, dan itu diagnosisnya menjadi lebih sempit, yaitu AT atau AVNRT. Ya, demikian. Mungkin Dr. Haikal atau Dr. Edo ada tambahan? Cukup, Pak Sagong. Clear. Ya. Cukup, Dr. Agung. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Agung. Ini saya mau sebutin yang menjawab soal terakhir itu yang benar itu ada 51% menjawab benar 20 orang peserta dan 31% orang menjawab A.
15% menjawab option B, 3% menjawab option C. Oke, jadi sedikit aja Ini Dr. Irfan, mungkin ya, kalau ini kan banyak A ya jawabnya tadi ya. Jadi kalau entrainment itu kita harus memacu secara continuous ya, minimal sebanyak 8 kali pemacuan. Dan kita melihat kalau entrain itu artinya kita harus masuk ke dalam sirkuit artinya. Ya anggapnya ada sirkuit balap ya, kita harus masuk dan harus mengikuti kecepatan si mobil yang ada di situ. Nah juga sama kalau entrainment. Nah, ini karena ini hanya satu ya pacing satu kali, maka ini bukan suatu entrainment. Gitu. Sama A-nya juga ya Bang ya, earliest A-nya. Iya. Kalau tadi di CS selain dari VA kan lihat earliest A. Kalau Oh soal ya. yang sebelumnya itu di CS 56 ya. Iya 56. Tuh, kalau ini kita lihat earliest A-nya adanya di daerah dekat-dekat his mungkin ya. Iya di daerah septum dekat his itu ya. Tuh. thank you dokter. Sekalian mau menjelasin ini, mau pengumuman hasil Ah, dari panitia boleh tampilin atau dari saya? Kalau misalnya dari saya harus share screen dulu ya. Ntar saya coba share screen dulu ya kalau bisa. Oh saya nggak bisa share screen dari panitia. Oke sambil untuk persiapan share screen dari panitia untuk tampilin hasil. Ini saya mau ada pengumuman singkat dulu dari panitia INA HRS bahwa nanti akan ke depannya akan ada teman-teman sejawat sekalian, teman-teman dokter bisa mengirimkan abstrak atau abstrak ke acara INA HRS kita, dan juga nanti akan ada ECG Championship juga untuk para dokter-dokter umum, mahasiswa kedokteran, dan juga ada allied profesional, dan juga kalau bisa membawakan EKG yang unik atau yang menarik di INA HRS. Apakah bisa saya share screen sekarang? Kita coba. Oh itu sudah ada, oke. Thank you. Dari panitia sudah tampilkan. Banyak selamat yang untuk yang lolos dari menuju semifinal. Ada 5 tim dari grup Tulsat Troopers. Itu dari Dr. Smart, saya salah baca. Sonya, ada Dr. Rido dan Dr. Diano dari Universitas Harapan Kita. Wah, mantap mantap. Untuk dari yang kedua dari Pakar A ada Dr. Rizky dan Dr. Ricky dan Dr. Aurea dari Universitas Hasanuddin. Dan ada juga DMD, Dr. Daniel, Dr. Kamila, Dr. Dimas. Wah, banyak selamat Dr. Erika. Kalau Dr. Erika hadir, banyak selamat Dr. Erika turut senang. Dr. Erika Presiden Harris kami. Undip A, ada Dr. Michael, Dr. Syahdi, dan Dr. Hardi dari Semarang. Baru Axis Avengers dari Dr. Irfan, Dr. Musa Meli, dan Dr. Farah. Banyak selamat untuk teman-teman yang sudah lolos. Tapi untuk teman-teman yang tidak lolos, tidak apa-apa. Saya yakin persiapan kalian yang hari ini, meskipun lolos atau tidak lolos, saya yakin itu pasti akan berguna.